Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM A1B1200007 serta rekan saya Esmeralda Sinamo dengan NIM A1B1200015. Pada video ini kami akan memaparkan materi tentang mahasiswa mampu mereview pendahuluan dan metodologi pendidikan. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu pertama terdapat latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah? Latar belakang pemilihan masalah adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian memilih judul penelitian tersebut. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Nah, kita bisa melihat contoh dari latar belakang pemilihan masalah ini dari buku yang sudah kita beli dari MEM, yaitu Pragmatik merupakan kajian baru dalam bidang linguistik. Cabang ilmu ini mulai tumbuh di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, diilhami oleh karya filosof yang banyak memperhatikan bahasa seperti Austin pada tahun 1962 dan Searle pada tahun 1969. Lalu juga ada ruang lingkup masalah penelitian. Dalam ruang lingkup masalah adalah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya, agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau terfokus terhadap suatu tujuan si peneliti. Karena di dalam suatu penelitian terdapat banyak masalah-masalah yang timbul, sehingga dibatasi dengan penggunaan ruang lingkup masalah tersebut. Nah, contohnya ada, yaitu objek penelitian ini adalah IP di dalam BI. IP merupakan fenomena yang dapat terjadi dalam bahasa lisan dan tulis. Namun penelitian ini dibatasi oleh IP dalam bahasa lisan. Artinya penelitian ini cuma sebatas bahasa lisan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik kedudukannya mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang dipilih harus dapat menampilkan, dapat diteliti dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat dijelaskan secara ilmiah, baik itu karena sebab atau akibat. Sampai pentingnya rumusan masalah ini pada sebuah penelitian, sehingga menjadikan rumusan masalah ini setengah dari penelitian itu sendiri. Biasanya ciri khusus dari penelitian adalah sebuah kalimat tanya. Contohnya, bagaimana bentuk lingual IP anak usia dini? Nah, anak usia SD. Nah, di akhirnya mempunyai tanda tanya, diawali dengan kalimat tanya, kata tanya, apa, mengapa, tapi yang lebih sering dipakai adalah bagaimana. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, adalah pembahasan mengenai rumusan dalam kalimat penelitian yang menunjukkan hasil didapatkan setelah prosesi penelitian terselesaikan, di mana proses pembuatan penulisan dalam tujuan ini berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang telah diselesaikan pada latar belakang tujuan. Nah, contoh tujuan itu misalnya
Tujuannya untuk mendeskripsikan bentuk lingual IP anak SD. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Adalah narasi objek yang menggambarkan tujuan yang diperoleh setelah suatu penelitian itu tercapai. Manfaat penelitian ini bisa bersifat teori atau bersifat praktis. Misalkan mencegah masalah-masalah pada objek yang diteliti. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu yang didapat. Nah, contohnya dalam penelitian yang ada di buku yang udah diberikan mem ini, yaitu mempunyai manfaat yang berupa sumbangan teoris dan manfaat yang berupa sumbangan praktis yang sudah dijelaskan di dalam buku. Lalu selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan. Asumsi secara umum arti asumsi ialah suatu skenario untuk melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan menyeluruh. Asumsi seringkali dikaitkan dengan aturan praktis. Nah, contoh dari asumsi ini ada 4 asumsi yang mendasari penelitian ini. Pertama, anak usia SD yang berbahasa pertama BI telah mampu berkomunikasi dengan menggunakan BI, dan masih banyak lagi. Keterbatasan penelitian. Contohnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 macam keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, informasi penelitian ini 4 orang anak SD. Dari mereka itu adalah anak peneliti sendiri, sehingga dimungkinkan adanya unsur subjektivitas yang tidak disengaja dapat masuk ke dalam kegiatan penelitian. Lalu, kerangka teori. Kerangka teori merupakan rangkaian penjelasan masalah penelitian berbasis pada penelitian sebelumnya. Rangkaian penjelasan tersebut tidak jarang disampaikan dalam bentuk bagan yang eksplisit. Kelebihan dari dipaparkan kerangka teori dalam bentuk bagan adalah supaya mudah dan sederhana untuk dipahami. Kerangka teori mencerminkan kerangka berpikir peneliti dalam memandang objek penelitian. Kerangka teori menjadi dasar pijakan dan pemadu bagi peneliti. Contohnya untuk meneliti IP ini yang sudah dijelaskan dalam buku. Tanpa peneliti harus terikat pada teori-teori dan hipotesis tertentu yang telah menopang dan melatar belakangi kerangka teori. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek ataupun fenomena. Batasan istilah mendefinisi variabel secara opsional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Batasan istilah yang penting bagi peneliti seperti implikator percakapan yang disingkat dengan batasan istilahnya IP. Lalu ada bentuk lingual, batasan istilahnya ada BL. Satuan pragmatis, ada batasan istilahnya SP, dan lain sebagainya. Lalu ada sistematika disertasi.
Sistematika penulisan merupakan suatu bagian yang menjelaskan tata uturan atau tata cara penulisan yang sistematis dalam suatu karya tulis ilmiah, mulai dari bagian besar seperti pendahuluan, isi dan penutup, yang kemudian dibagi menjadi beberapa subbab. Sistematika penulisan disebut sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi. Nah, dalam sistematika disertasi ini terdapat bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, yaitu disertasi dimulai dari bagian awal berisi atas judul, lembar, persetujuan atau pengesahan, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Nah, ini ada pertanyaan untuk audiens. Dilanjutkan pemateri selanjutnya. Dalam metodologi penelitian ini akan dibahas sifat penelitian, data, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian untuk memberikan gambaran terhadap metodologi yang digunakan dalam penelitian implikator percakapan ini. Yang pertama yaitu sifat penelitian. Penelitian pragmatik ini bertujuan untuk mengungkapkan seluk-beluk IP anak sekolah dasar. Sebagai penelitian ilmu bahasa yang hendak mengungkapkan fenomena kebahasaan, terutama fenomena pemakaian bahasa dan isi komunikasi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian tidak dirancang untuk membuat perlakuan terhadap subjek dan tidak pula menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan itu tergambar pada tujuan yang telah dirumuskan, metode pengumpulan data, dan pada data yang dikumpulkan yang berupa wacana, tujuan, atau kalimat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dengan partisipasi penuh. Peneliti hidup bergaul dengan informan dalam waktu yang cukup lama untuk mengamati percakapan para informan beserta situasi ujar langsung maupun tidak langsung. Peneliti juga memakai metode wawancara. Dengan sifat yang deskriptif, kualitatif itu, peneliti tidak menggunakan hipotesis sebagai jawaban tentatif terhadap masalah penelitian sebagaimana lazimnya dilakukan dalam penelitian berpendekatan kuantitatif. Teori yang dibahas pada kajian pustaka tidak bermuara pada hipotesis alternatif tertentu yang perlu diverifikasi dengan data empiris. Teori lebih berfungsi sebagai dasar pihak dan bekal wawasan yang dapat memandu peneliti dalam menggeluti rimba IP sehingga seluk-beluk IP anak usia SD dapat terungkap dengan baik. Yang kedua yaitu data penelitian. Untuk sampai pada tujuan penelitian, diperlukan 3 macam data. Yang pertama, wacana percakapan. Yang kedua, informasi situasi ujar. Yang ketiga, lisan yang dipetik dari percakapan dalam komunikasi alami sehari-hari anak usia SD dengan mitra bicaranya. Wacana percakapan itu adalah wacana yang mengandung tuturan bermuatan IP sebagai objek penelitian. Data kedua berupa informasi SU yang melatari wacana percakapan yang telah dipetik sebagai data pertama. Informasi konteks atau segala aspek yang gayut dengan lingkungan fisik atau sosial wacana percakapan. Pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh N dan T, waktu dan tempat termasuk belakang yang sama-sama dimiliki oleh N dan T, waktu dan tempat termasuk pada data SU. Data kedua dan data pertama dicatat pada lapangan dengan format seperti pada lampiran 1. Data ketiga berupa informasi strategi penguasaan IP oleh anak usia SD. Data ini diambil terutama dari informasi tersier sebagai sumber data, khususnya orang tua, ayah, ibu, dan orang yang dekat dengan kehidupan anak. Dengan data itu dapat dilacak langkah dan cara yang ditempuh oleh anak usia SD dalam aktivitas komunikasi yang membawa mereka ke arah penguasaan IP.
Data penelitian ini dikumpulkan secara alamiah dari sumbernya, baik sumber substansif yang berupa wawancara percakapan maupun sumber lokasional yang berupa informan. Data diambil dari percakapan anak usia SD dalam komunikasi yang berjalan secara alami tanpa ada teknik pemancingan ataupun stimulasi yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Yang ketiga yaitu sumber data. Data penelitian ini diperoleh dari sumber data yang berupa informan. Ada 3 macam informan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni informan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 metode utama, yaitu metode observasi dengan partisipasi dan mode wawancara. Metode observasi dengan partisipasi digunakan untuk mengumpulkan data pertama yang berupa wawancara percakapan dan data kedua yang berupa informasi SU yang melatari wacana percakapan. Metode itu juga dapat membantu mengumpulkan data ketiga yang berupa informasi strategi penguasaan IP. Metode wawancara yang dipakai adalah wawancara dengan pedoman dan wawancara informal. Wawancara dengan pedoman digunakan terutama untuk mengumpulkan data ketiga yang berupa informasi strategi penguasaan IP oleh anak. Wawancara dilakukan terhadap para informan, terutama informan tersier, sebagai sumber data yang dinilai paling memahami informasi itu, dengan memedomani pertanyaan pokok pada pedoman wawancara. Yang kelima adalah analisis data. Dalam akhir pembicaraannya mempertentangkan formalisme dan fungsionalisme, Leach pada tahun 1983 menyimpulkan bahwa pendekatan linguistik yang benar harus bersifat fungsionalis. Pandangan demikian sudah tentu perlu diperhatikan dalam analisis data untuk mendeskripsikan IP dengan baik. Sehubung dengan hal itu, untuk analisis data dipakai analisis pragmatik yang didukung analisis struktur dan analisis sematik. Analisis struktur digunakan untuk menjawab masalah pertama yang menyangkut bentuk lingual IP. Dalam analisis itu, data akan disorot dari sudut sistem bahasa, terutama dari segi sintaksis, untuk memperoleh deskripsi struktur T yang tampak dalam bentuk lingual IP anak usia SD. Analisis pragmatik digunakan untuk menjawab masalah selanjutnya, yaitu bagaimana satuan pragmatis, implikasi pragmatis, alur implikasi, dan latar terjadinya IP. Data dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip pragmatik dan piranti pragmatik untuk sampai pada interpretasi makna yang sama atau sangat dekat dengan makna yang dimaksud oleh N. Yang keenam, prosedur penelitian. Penelitian IP anak usia SD ini diawali dari penelitian pendahuluan pada semester kedua tahun 1993. Hasil penelitian pendahuluan itu mewujudkan proposal penelitian yang lalu diseminarkan pada tanggal 1 Maret 1994. Dalam pelaksanaan pengambilan data pertama berupa wacana percakapan yang mengandung IP dan data kedua berupa informasi SU. Dari wacana ber-IP beserta implikasinya, peneliti dibantu oleh Sudaryono sebagai pembantu peneliti. Pembantu peneliti bertugas mengambil data pertama dari informan primer, juga data kedua dari informan sekunder.